kolam renang kan anak-anak bukan kamu. Iya. Apa? Kamu Yo, siapa? siapa? Kamu gak usah tahu. Ya udah, siapa? Lepasin! Enggak. Enggak. Bukan apa, kalau dilepas daripada kamu menyerang dan menyakiti orang yang sedang kamu gunakan, kan malah jadi kasihan dianya. Mending kita jaga, ya. Kamu kan dari tadi aku diem. Kamu jangan bikin saya marah. Ngomong-ngomong, kalau enggak kamu keluar, nggak usah kesini lagi. Bisa ngomong nggak? Tasya bisa pegang yang ini, Tasya? Oke. Saya mau duduk. Kamu duduk. Kamu keluar. Kaniko pegangin itu deh, ini. Ya, udah pegang Tasya. Keluar. Siapa ya? Tolong, Mbak. Uci. Mbak. Uci. Mbak. Saya. Mbak. Ini dong, tolong dong, Yuk, Mbak. Tim boleh yang di atas? Sini. Hei, sini. Uci. Sini. Bisa bangun? Hei. Ayo, yuk, udah cukup. Ya udah, sekarang gini, daripada cari Uci, Minum. kasih tahu apa yang mau disampaikan. Mau Uci. Enggak. Oke. Uci berani atau enggak di sini Uci? Hah? Aku Enggak. harus kayak gimana ya? Oke. Yuk, udah. Aku harus gimana nih? Uci. Sini. Oke, gini. Nih, coba Uci mau nanya apa? Ayo, Ya. coba. Tuh, Uci, mau ngomong apa sama Uci? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa sama Uci? Naruh selendang. Udah. Oh, mau ngasih selendang. Oke. Yuk. Terus Oke. kamu mau ngapain? Udah. Iya kan Mbak Uci Iya. udah tahu kamu yang jagain kan? Udah. Bantuin Mbak Uci nari. Udah. Udah Mbak Uci udah tahu. Nah, Hatur nuhun pisan. Oke. Hatur nuhun. Yuk. Oke. Kamu bisa bantuin nggak? Ini kan buat Mbak Uci. Bantuin. Iya. Siapa dari tadi yang gangguin? Bisa jawab nggak? Udah. Oke, yaudah. Oke. Kan udah nih, udah ditunjukkan keberadaannya buat Uci. Ya, udah yuk. Udah. Iya, udah. Ucinya udah tahu. Iya. Udah. Udah, yuk. Udah, Ucinya udah tahu. Udah tahu. Udah. Kenapa? Apa yang mau dijagain? Kenapa mau jagain begitu banget? Kenapa?
bisa secara langsung ngantem, iya nggak mungkin. Cuman memang jadinya berpengaruh buruk. Nah itu caranya supaya dia lepas, Mbak Uci mesti ngomong tuh sama keluarga yang bisa itu untuk itu sebenarnya ngusirnya nggak perlu susah, cuman dibilang udah stop, pergi aja. Cuman gitu aja. Nah, tapi si Nini ini, dia sih menyebut dirinya Nini dipanggilnya. Maunya Mbak Uci tuh kalau keluar kemanapun, ada pekerjaan apapun, sebelum masuk kamar sampai rumah, basuh muka dulu. Pas keluar. Pas pulang dari beraktivitas. Iya, itu efeknya. Ini perbedaan bahasa nggak? Apa katanya? Memancarkan Aura. sinar kita. Oh. Jadi membersihkan yang jelek-jelek. Yang jelek itu nggak mungkin bambu deket kita deh kalau kita udah terpancar sendiri. Itu sih katanya. Gimana dari dalam diri hati kan? Iya. Karena udah saya sedang aku lakuin karena kadang-kadang aura aku suka jadi berantakan gitu. Aura negatif lah kalau kata orang di orang dekat aku ya. Misalnya aku lagi kacau gitu. Itu memang sebenarnya dari diri aku atau mungkin yang berbenturan itu ya. Ngomongnya nih, tong itu Neng kan kuat. Tahu harusnya apa yang mau dilakuin. Oh. Jadi menurut si Nini nih, Mbak Uci tahu sebenarnya harus ngapain. Lakuin aja. Gitu. Oke. Insya Allah. Hatur nuhun, Nek. Dan jadi ya bisa dibilang mungkin kalau tadi apa yang terjadi sama Uci ya memang secara tidak langsung sudah tahu apa yang harus dilakukan artinya sebenarnya ya. Sebenarnya cuma hanya lagi mencari Jati mundur ya. Jati diri. Belum menemukan satu titik pasti. Memang ini yang harus dilakukan gitu ya. Karena mungkin harus lebih intens kali ya. Iya. Makanya tadi ngomongnya gitu, tong gitu tuh maksudnya jangan gitu Neng gitu kan ya. Iya, maksudnya itu mungkin Mbak Ucinya masih maju mundur. Ya nggak usah begitu, tapi kamu sebenarnya tahu kok apa yang harusnya kamu perbuat, apa yang harus kamu lakukan. Oke, Mas Air, balik ke obrolan kita tadi bahwa tentunya memang sekali lagi diingat Mas Sohir memang sebenarnya punya kemampuan itu secara garis keturunan leluhur dan kemudian juga dengan sendirinya apa yang terjadi di tempat Mas Sohir bekerja sebenarnya bisa diselesaikan apabila pemilik tempat ya pemilik tempat. Ya harus mencari orang untuk membersihkannya dan segala apanya itu ya. Oke, baiklah Mas sama Mas Coir, aku ada pesan dari yang jaganya Mas Coir, laki-laki itu dia bilang jangan keras sama diri sendiri, makin keras makin dihantam itu. Baik, Mas Coir, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman Anda di Medium malam ini. Saya akan persilakan Mas Coir untuk kembali di belakang. Silakan teman-teman untuk berdiri. Terima kasih, Mas Air. Selamat malam. Dan yang pastinya teman misteri, kita akan segera mengetahui karena akan ada salah satu teman misteri juga yang mungkin mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium. Kali ini, seperti biasa kami sudah memilih 2 cerita misteri yang sudah dikirimkan oleh teman misteri di rumah melalui email ke medium@an.tv. Di mana tentunya ada 2 cerita, yang pertama adalah dari Nela dan yang kedua dari Panji. Dan sebentar lagi, Uci akan saya persilahkan untuk membacakan cerita yang pertama. Dan saya akan membacakan cerita yang kedua. Tapi sebelum Uci mulai membacakan, saya akan meminta tolong kepada ke-30 panelis yang sudah bergabung. Apabila Anda menganggap cerita yang dibacakan baik oleh Uci ataupun juga nanti saya kurang menarik, tidak menarik, atau menurut Anda sepertinya ini cerita hayalan, Anda boleh mematikan lilin yang ada di depan Anda. Dan apabila Anda menikmati cerita yang dibacakan, Anda pertahankan lilin untuk tetap menyala. Dan dari jumlah lilin yang tetap menyala, terbanyaklah dari salah satu cerita yang akan mendapat uang 1 juta rupiah dari Medium. Baik, Uci, saya akan mempersilahkan untuk membaca. Baca ya? Silakan untuk membacakan
Cerita 1. Konser di kaki gunung. Aku Nela, seorang vokalis grup musik religi. Aku bersama teman-teman bandku menerima info dari manajer untuk manggung di sebuah acara yang terletak di Desa X yang berada di kaki gunung. Aku dan teman-teman menggunakan motor menyusuri perjalanan. Kami berangkat dari jam 4 sore, tapi sudah hampir 5 jam perjalanan. Desa X yang dimaksud belum juga ditemukan. Kebetulan lewatlah seorang laki-laki tua. Aku pun bertanya, di mana rumah Pak Giono, orang yang mengundang ke acaranya. Laki-laki tersebut menunjuk ke arah belakangku. Saat itu aku menoleh. Tiba-tiba sudah berdiri tegak sebuah rumah. Aku terkejut. Karena sebelumnya yang aku lihat hanya rumputan dan pohon. Akhirnya waktu yang ditunggu datang. Saat aku dan teman-teman band naik ke atas panggung, aku melihat semua penonton sudah penuh. Tetapi mereka dalam keadaan menunduk. Musik dimulai, aku pun bernyanyi. Tapi penonton masih menunduk. Sebelum lagu terakhir, aku menyapa penonton. Dan akhirnya mereka pun melihat ke atas panggung. Tapi aku langsung merinding ketika melihat mata mereka yang semua bagian matanya berwarna putih. Dan setelah itu kami pun bergegas pulang. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Hanya 1 jam. Padahal tadi perjalanan berangkat hampir 5 jam. Sesampainya di kota, aku menceritakan pengalaman ini ke pacarku. Tapi dia tidak percaya. Sampai akhirnya pacarku mengajak kembali ke tempat itu untuk melihat secara langsung. Berangkatlah aku mengajak pacarku ke Desa X tersebut. Lalu kami bertemu seorang bapak yang sedang mengambil kayu bakar dan menanyakan Desa X yang ingin kami temui. Dan bapak tersebut bilang bahwa memang ada nama Desa X tersebut. Tapi sekarang desa tersebut sudah lama tidak ada dan menjadi desa mati. Baik, Uci, terima kasih banyak. Boleh kembali. Baik, terima kasih Uci. Setelah Uci membacakan cerita mengenai konser di kaki gunung dari Nela, saat ini saya akan mencoba untuk sebentar lagi membacakan cerita yang kedua, itu PKL di kantor horor. Baik. Perkenalkan, nama saya Panji. Kami melakukan PKL di perusahaan distributor yang lokasinya tidak bisa saya sebutkan. Tiba-tiba seorang konsumen berlari keluar dengan terburu-buru. Aku melihat orang tersebut muntah-muntah di luar. Dia ditanya oleh temannya, "Kenapa muntah seperti itu?" Dan dia bilang, "Gua nggak mau masuk ke dalam lagi. Bau banget bangkainya. Gua nggak tahan." Dan di saat itulah aku mulai merasa aneh. Waktu pun menunjukkan pukul 5 sore. Saatnya pulang. Ketika keluar ke area parkiran, ternyata tinggal motorku dan motor temanku. Baru saja aku menduduki kursi motorku, aku merasakan tetesan air kotor dan bau dari atas yang berasal dari balkon. Aku menoleh ke atas dan melihat sosok hitam sedang memainkan kakinya yang busuk. Hari kedua aku bekerja di sana, temanku Rifan juga mengalami hal yang menakutkan. Di jam yang sama, yaitu saat jam pulang, ia yang terakhir keluar dari gedung berteriak terbirit-birit menghampiri aku dan Pak Satpam di luar. Rifan menjelaskan, dia tadi melihat ruang admin ramai sekali. Lalu ketika dia menghampiri ruangan, ternyata banyak sekali makhluk aneh yang kebanyakan berwarna hitam. Pak Satpam pun menjelaskan kalau di tempat ini memang sering terjadi kejanggalan. Karena sejarahnya di area ruko ini pernah terjadi kebakaran yang memakan korban jiwa.
Dan seperti kita ketahui, tadi antara cerita dari Nela dan juga cerita dari Panji yang sudah dikirimkan melalui email medium@an.tv. Dan saat ini tim Medium juga sudah berusaha untuk menghubungi Nela. Apakah kita sudah tersambung? Kita akan mencoba untuk menelpon terlebih dahulu. Selamat malam Nela. Selamat malam. Baik, selamat malam Nela. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Terdengar jelas, baik. Nela, selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium, dari cerita yang Anda kirimkan melalui email ke medium@an.tv mengenai pengalaman Anda ketika waktu itu konser di sebuah wilayah yang ternyata penuh dengan makhluk tak kasat mata ya. Baik, tapi Nela, sebelumnya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah setelah kejadian tersebut Anda pernah mengalami pengalaman-pengalaman mistis lainnya? Setelah kejadian itu saya merasakan sakit 2 hari. Oke. Pada saat kejadian dari konser tersebut ya Nela ya? Ya, betul. Baik. Namun setelah waktu berlalu, apakah pernah melihat lagi atau pernah mengalami gangguan-gangguan? Udah enggak. Oke, baik. Jadi memang kebetulan ketika Anda berkunjung ke daerah tersebut ya, Anda kemudian berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Nela, terima kasih banyak atas cerita yang sudah dibagikan ke medium@an.tv. Selamat sekali lagi, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium dan semoga setelah tadi Anda mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut Anda sih minim sekali gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Semoga kedepannya juga tidak terjadi gangguan pada Anda ya. Nela, terima kasih banyak. Selamat malam. Malam, selamat. Baik, sekali lagi teman misteri jangan lupa Anda bisa mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium apabila Anda membagikan pengalaman misteri Anda melalui email ke medium@an.tv di mana setiap malamnya kami akan memilih 2 cerita untuk dibacakan dan tentunya salah satunya akan mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium. Tasya, terima kasih banyak. Ervan, terima kasih banyak. Uci, terima kasih banyak. Para panelis, terima kasih banyak. Tidak ada salahnya kita semua untuk berdiri mungkin ya. Dan memang satu kesimpulan dari pengalaman-pengalaman misteri yang terjadi yang sudah diceritakan dari baik medium selebriti maupun juga medium yang hadir malam hari ini bahwa setiap orang bisa saja melakukan sebuah kesalahan. Tapi kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa untuk membenarkannya itu kembali kan, membenahi itu kembali. Tapi bagaimanapun juga teman misteri, tidak semua orang bisa menjadi saksi keberadaan mereka, hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.